Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar anak-anak? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sebelum kita memulai pembahasan materi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi hari ini, kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu menyebutkan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia, menjelaskan perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, menjelaskan bukti-bukti kehidupan pengaruh Islam yang masih ada sampai masa kini. Sebelum kita memulai materi hari ini, kita akan mengulang sedikit materi yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang masuk dan berkembangnya agama dan budaya Islam. Ada beberapa teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat, yang kedua, teori Persia, yang ketiga, teori Mekah, dan yang keempat, teori Cina. Adapun proses penyebaran Islam itu sendiri dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu dengan melalui perdagangan. Yang kedua, perkawinan. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, dakwah. Yang kelima, tasawuf. Yang keenam, politik. Dan yang ketujuh, kesenian. Alasan mengapa Islam mudah diterima di Indonesia? Yang pertama, karena syarat masuk Islam sangat mudah, hanya dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua, tidak mengenal adanya sistem kasta atau pengelompokan kelas sosial. Yang ketiga, proses penyebaran Islam dilakukan secara damai. Dan yang keempat adalah runtuhnya kerajaan-kerajaan besar seperti Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Baiklah anak-anak, sekarang kita memulai materi hari ini, yaitu tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. 1. Kerajaan Islam di Sumatera. A. Samudra Pasai. B. Kesultanan Aceh Darussalam. C. Kerajaan Islam di Riau. D. Kerajaan Islam di Jambi. Dan E. Kerajaan Islam di Sumatera Selatan. Yang kedua, kerajaan Islam di Jawa. A. Kerajaan Demak. B. Kerajaan Mataram. C. Kesultanan Banten. Dan D. Kesultanan Cirebon. Yang ketiga, kerajaan Islam di Sulawesi, yaitu Kerajaan Goa dan Talo. Kemudian yang keempat, kerajaan Islam di Maluku, yaitu Kerajaan Ternate dan Tidore. Sekarang kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu tentang Kerajaan Samudra Pasai. Ini sekitar abad ke-13 Masehi. Adapun raja-raja yang memerintah di Kerajaan Samudra Pasai: 1. Sultan Malik As-Saleh. 2. Sultan Muhammad Malik Zahir. 3. Sultan Mahmud Malik Zahir. 4. Sultan Zainal Abidin Malik Zahir. 5. Sultanah Nahrisyah. 6. Abu Zain Malik Zahir. Dan 7. Mahmud Malik Zahir. Kerajaan Samudra Pasai mengalami berbagai kemajuan, terutama dalam bidang ekonomi, di mana Kerajaan Samudra Pasai mengalami masa keemasan di bawah pimpinan Sultan Muhammad Malik Zahir. Kemudian, Kerajaan Samudra Pasai merupakan wilayah rempah-rempah dengan lada sebagai salah satu barang komoditasnya. Yang ketiga, Kerajaan Samudra Pasai merupakan produsen komoditas lainnya seperti sutra, kapur barus, dan emas. Kemudian Kerajaan Samudra Pasai juga sudah menggunakan alat transaksi jual beli yang terbuat dari emas dan perak. Yang selanjutnya, Kerajaan Samudra Pasai mengalami keruntuhan disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, adanya perang saudara. Yang kedua, kemerosotan peran Samudra Pasai sebagai arus perdagangan di Asia Tenggara. Dan yang ketiga, semakin lemahnya posisi Samudra Pasai karena berdirinya Kesultanan Aceh Darussalam. Kita lanjut, yaitu yang kedua, Kesultanan Aceh Darussalam. Untuk raja-raja yang memerintah di Kesultanan Aceh Darussalam, ini kurang lebih ada 5 raja dan mengalami masa keemasan di bawah pimpinan raja atau Sultan Iskandar Muda.
di mana Sultan Iskandar Muda ini telah berhasil merebut pelabuhan penting di pesisir barat dan timur Sumatera dan pesisir barat Semenanjung Melayu. Kemudian dapat bekerja sama dengan Inggris dan Belanda untuk memperlemah pengaruh Portugis. Yang selanjutnya adalah meningkatkan dalam berbagai bidang, dalam bidang politik, ekonomi, dan mampu memperkuat armada perang serta adanya hubungan internasional. Kesultanan Aceh Darussalam mengalami kemunduran disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, tidak ada raja yang mampu memimpin Aceh Darussalam setelah wafatnya Sultan Iskandar Muda. Yang kedua, terjadinya pertikaian antara golongan bangsawan dan ulama. Yang ketiga, banyak daerah kekuasaan yang melepaskan diri. Yang selanjutnya adalah kerajaan Islam di Riau, di mana di Riau ini terdapat 3 kerajaan. Yang pertama, kerajaan Siak, yang kedua, kerajaan Kampar, dan yang ketiga, kerajaan Indragiri. Untuk raja-raja yang memerintah di kerajaan Riau, nah ini ada beberapa raja di mana mengalami kemajuan atau mengalami masa keemasan di bawah pimpinan Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah dan mengalami kemunduran di bawah pimpinan Tengku Ibrahim. Sementara untuk barang komoditas atau barang utama di kerajaan Riau yaitu ada padi, madu, lilin, rotan, dan emas. Yang selanjutnya adalah kerajaan Islam di Jambi. Berikut nama raja-raja yang memimpin di Jambi. Nah, Jambi merupakan pelabuhan terkaya kedua setelah Aceh Darussalam. Kemudian terjadi perang dengan kerajaan Johor dan kerajaan Jambi mengalami masa kemunduran itu disebabkan karena berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Yang selanjutnya adalah kerajaan Islam di Sumatera Selatan. Untuk raja-rajanya, ini sekitar 7 raja yang memimpin di Sumatera Selatan. Untuk barang komoditas, ini terdiri dari beras, katun, rotan, anggur, madu, lilin, emas, besi, dan kapur barus. Mengalami masa kejayaan itu di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badarudin II, di mana Sultan Mahmud Badarudin II ini pintar berdiplomasi, berperang, dan berorganisasi. Kemudian berhasil mengusir Belanda dan meningkatnya perdagangan di Palembang. Mengalami masa kemunduran itu di bawah pimpinan Sultan Ahmad Najamuddin III, di mana telah terjadi perang dengan Belanda dan dimenangkan oleh Belanda. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjutkan lagi materinya ya, yaitu yang kedua tentang kerajaan Islam di Jawa. Yang pertama adalah kerajaan Demak, di mana raja-raja yang memerintahnya yang pertama adalah Raden Fatah. Untuk wilayah kekuasaannya meliputi Jepara, Tuban, Palembang, dan Jambi. Yang kedua adalah Adipati Unus, di mana Adipati Unus ini mendapat julukan yaitu Pangeran Sabrang Lor. Yang ketiga adalah Sultan Trenggana atau Sultan Trenggono. Dan yang keempat adalah Sunan Prawoto. Untuk barang komoditas di kerajaan Demak adalah beras, lilin, dan madu. Kemudian kerajaan Demak ini mengalami masa kemunduran disebabkan oleh adanya perebutan kekuasaan. Kemudian yang selanjutnya adalah kerajaan Mataram, di mana untuk raja-rajanya ini terdiri dari 9 raja yang memerintah. Mengalami masa keemasan itu di bawah pimpinan Sultan Agung. Nah, kemudian mengalami berbagai kemajuan dalam berbagai bidang, yaitu dalam bidang sosial budaya, di mana terdapat tradisi yaitu Grebeg Syawal dan Grebeg Maulud, yang sampai saat ini masih sering dilaksanakan untuk di Jawa Tengah, terutama di Yogyakarta. Kemudian ada juga yaitu sastra, di mana ini terdiri dari kitab sastra Tanah Jawi dan kitab sastra Gending.
Sementara dalam bidang ekonomi ini ada maritim dan agraris, yaitu ada beras, kayu, gula, kelapa, dan kapas. Kerajaan Mataram mengalami masa keemasan di bawah pimpinan Sultan Agung karena berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, dan kemudian Sultan Agung juga bercita-cita untuk mempersatukan seluruh Jawa di bawah kekuasaan Mataram dan mengusir VOC. Di Kerajaan Mataram, nah ini terdapat Perjanjian Giyanti, di mana Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua, di sebelah barat yaitu Kesultanan Yogyakarta dan di sebelah timur Kesultanan Surakarta. Yang selanjutnya adalah Kesultanan Banten, di mana raja-raja yang memerintah ini kurang lebih ada 6 raja. Yang pertama adalah Maulana Hasanuddin, di mana menjadikan Banten sebagai pusat perdagangan. Kemudian berhasil membangun Masjid Agung Banten dan berhasil membangun Keraton Surosowan. Yang kedua adalah Maulana Yusuf, di mana berhasil menaklukkan Kerajaan Pajajaran. Yang selanjutnya ada Maulana Muhammad, ada Sultan Abu Ma'ali Ahmad, Sultan Ageng Tirtayasa, dan Sultan Haji. Kesultanan Banten mengalami masa kejayaan di bawah pimpinan Sultan Ageng Tirtayasa, di mana berhasil memajukan wilayah perdagangan sampai ke Pulau Sumatera. Kemudian berhasil membuat Banten dijadikan sebagai pusat perdagangan dan berhasil membangun armada laut. Mengalami kemunduran itu disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah terjadinya perang saudara antara Maulana Yusuf dengan pembesar kerajaan Banten. Kemudian yang selanjutnya Sultan Haji menjadi boneka Belanda. Jadi Sultan Haji ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk menguasai Kesultanan Banten. Yang selanjutnya adalah Kesultanan Cirebon. Untuk raja-raja yang memerintahnya, yang pertama adalah Pangeran Cakrabuana. Yang kedua, Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Yang ketiga, Fathahillah. Yang keempat, Panembahan Ratu. Dan yang kelima, Panembahan Girilaya. Dalam bidang sosial, nah ini terdapat beberapa golongan atau stratifikasi sosial. Yang pertama yaitu ada golongan raja, yang kedua yaitu elit, terdiri dari golongan bangsawan, tentara, dan ulama. Yang ketiga non-elit, yaitu terdiri dari golongan pedagang, nelayan, dan petani. Dan yang keempat adalah budak. Dalam bidang budaya dan ekonomi, nah ini terdapat panjat jimat atau upacara Maulid Nabi dan arsitektur atau bangunan. Dalam bidang ekonomi ada maritim, agraris, dan menjadikan Kesultanan Cirebon menjadi pusat perdagangan internasional. Kesultanan Cirebon mengalami masa kejayaan di bawah pimpinan Syarif Hidayatullah, di mana Islam dapat berkembang dengan pesat. Kemudian juga banyak para pedagang dari berbagai negara yang datang ke Cirebon, yaitu dari Persia, Mesir, Arab, Cina, dan Campa. Mengalami kemunduran itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu adanya campur tangan VOC dalam bidang politik. Kemudian adanya monopoli perdagangan dalam bidang ekonomi. Dan yang ketiga, Kesultanan Cirebon dihapus dan disahkannya Jiminti Cirebon atau Kota Cirebon. Yang selanjutnya adalah kerajaan Islam di Sulawesi, yaitu Kerajaan Goa dan Talo. Nah ini untuk raja-rajanya yang paling terkenal dari kerajaan Goa Talo yaitu adalah Sultan Hasanuddin. Kemudian Sultan Hasanuddin ini terlibat konfrontasi dengan VOC. Yang selanjutnya dalam bidang ekonomi, di mana kerajaan Goa Talo merupakan bandar perdagangan rempah terbesar di Indonesia Timur dan memiliki hubungan perdagangan yang bersifat mengikat.
Sementara kalau dalam kehidupan sosialnya yaitu menganut sistem feodal dan rakyat sangat setia terhadap raja. Dan yang terakhir adalah kerajaan Islam di Maluku, yaitu kerajaan Ternate dan Tidore. Dalam kehidupan politik, kerajaan Ternate dan Tidore ini terjadi persaingan dan kemudian akhirnya bersekutu atau bersatu untuk mengusir Portugis dari Maluku. Kemudian dalam kehidupan ekonomi, terjadi bentuk persaingan antara Ternate dan Tidore dengan dibentuknya Uli Siwa dan Uli Lima. Kemudian menjadikan barang komoditasnya itu yang terkenal dari kedua kerajaan tersebut yaitu cengkih dan pala. Dan kemudian dalam kehidupan sosial ini menetapkan syariat Islam dengan melibatkan ulama kerajaan dan menerapkan toleransi terhadap pemeluk agama selain Islam. Mungkin dicukupkan sekian saja untuk materi hari ini dan semoga kalian dapat memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti pepatah Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.